Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Kasus tenggelamnya anak artis Tamara Tiasmara mulai menemukan titik terang. Rekaman CCTV kolam renang terkuak dan menjadi salah satu bukti kuat penyidik menetapkan kekasih artis yang juga ibu korban sebagai tersangka pembunuhan berencana. Dalam rekaman tersebut terlihat pelaku YA diduga menenggelamkan korban yang masih berusia 6 tahun. Kami tidak bisa menayangkan utuh gambar CCTV karena mengandung unsur kengerian. Rekaman kejadian ini di kolam renang Taman Air Tirta Mas Pondok Kelapa di Durensawit, Jakarta Timur pada 27 Januari 2024 lalu. Ini dompetmu nih, KTP-mu di sini. Bukan. Tidak. Setelah memiliki bukti cukup, polisi menetapkan YA yang juga kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka pembunuhan anak Tamara. Inilah video detik-detik penangkapan yang dilakukan oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap pelaku di kediamannya di kawasan Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur. YA ditangkap oleh penyidik pada saat sedang tertidur dan langsung dibawa ke Mapolda Metro Jaya. Penyidik membawa sejumlah barang bukti seperti celana renang pelaku yang digunakan saat melakukan kejahatan. Karena yang bersangkutan patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan, kemudian dilapis juga dengan pasal pembunuhan berencana, dan juga pasal karena lalainya menyebabkan orang meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya, saudara, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Polda Metro Jaya. Selamat siang Cindy, apakah akan ada tersangka baru di pembunuhan anak artis Tamara Tiasmara ini mengingat polisi sudah mengantongi bukti rekaman CCTV. Lalu bagaimana dengan motif pelaku? Iya, Mercy. Pada prinsipnya polisi tidak akan menutup kemungkinan adanya tersangka baru. Tapi ini akan dilakukan seiring dengan penyidikan yang tengah dilakukan oleh polisi. Kita tahu saat ini tersangka berinisial YA sudah ditangkap dan juga ditahan. Artinya polisi akan fokus terlebih dahulu melakukan pemeriksaan. Seiring pemeriksaan itu berjalan sambil untuk memenuhi berkas perkara, apabila ditemukan adanya keterangan saksi baru, fakta baru, ataupun juga alat bukti baru, tidak menutup kemungkinan polisi akan melakukan pengembangan. Tapi yang saat ini tengah dilakukan secara fokus adalah untuk menggali terlebih dahulu soal motif. Memang soal motif belum disampaikan apa, karena kalau mengutip Kabid Humas Polda Metro Jaya menyebutkan ini harus dilakukan pendalaman terlebih dahulu dalam penyidikan dan akan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia atau APSIFOR untuk mengetahui apa motif di baliknya. Nah, apa yang akan didalami dari penyidikan tentu akan dilakukan atau dilakukan berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan oleh polisi. Ada pasal berlapis yang disangkakan oleh polisi kepada tersangka YA. Yang pertama adalah pasal 76C Junto 80 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berisi soal kekerasan terhadap anak, yang mengatur soal kekerasan terhadap anak dengan pidana maksimal 3,5 tahun dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Kemudian pasal kedua adalah pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana maksimal seumur hidup, mati, atau waktu tertentu maksimal 20 tahun penjara. Kemudian ada juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Dan keempat adalah pasal 359 KUHP terkait kelalaian yang menyebabkan kematian dengan pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari 4 pasal itulah yang akan menjadi bekal polisi melakukan pendalaman terhadap YA untuk juga mengetahui apa motifnya atau juga apakah ada keterlibatan pihak lain. Kenapa YA kemudian ditangkap dan juga ditahan oleh polisi kemarin pada hari Jumat? Karena kalau kita melihat polisi punya dua faktor yang bisa dipertimbangkan. Pertama adalah faktor objektif. Objektif ini melihat berapa lama waktu pidana dalam pasal yang disangkakan. Dari 4 pasal itu ada pidana yang melebihi 5 tahun. Kemudian juga kalau faktor subjektif ada. Yang pertama adalah mencegah tersangka melakukan atau mengulangi perbuatan
kabur atau menghilangkan barang bukti. Dari keterangan yang kami himpun memang sebelumnya tersangka sempat melakukan penghilangan jejak digital, sehingga juga untuk memudahkan proses penyidikan, kemudian juga dalam proses pelengkapan berkas perkara, polisi melakukan penangkapan dan juga penahanan. Kenapa tersangka YA ini juga dinaikkan statusnya dari saksi menjadi tersangka? Karena polisi punya dua alat bukti utama ataupun yang juga bisa dibilang alat bukti kuat. Yang pertama adalah CCTV yang terlihat jelas bahwa YA adalah orang yang menemani korban pada saat kejadian dan diduga melakukan penenggelaman terhadap korban. Kemudian yang kedua adalah hasil otopsi dan ekshumasi yang sudah dilakukan oleh polisi. Dua hal ini ditambah adanya keterangan setidak-tidaknya 20 keterangan saksi dalam rangkaian penyelidikan hingga penyidikan, mulai dari keluarga korban, kemudian ada pihak manajemen, penjaga, pemilik kolam renang, dan juga termasuk tersangka juga sudah diperiksa. Kemudian juga polisi sudah melakukan gelar perkara. Tersangka kemarin ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Februari 2024 jam 9 pagi di kediamannya di Jakarta Timur tanpa adanya perlawanan. Polisi akan fokus melakukan pelengkapan berkas perkara terhadap YA sambil apabila ditemukan adanya fakta, keterangan dan juga alat bukti baru tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pengembangan. Mercy. Cindy, terkait dengan proses ekshumasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, adakah informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan? Soal otopsinya, Cindy? Iya, hasil ekshumasi dan juga otopsi sudah keluar beberapa hari lalu. Ini juga menjadi bekal untuk polisi untuk menaikkan pada saat itu dari penyelidikan ke penyidikan. Artinya pada saat itu ditemukan sudah adanya dugaan tindak pidana, kemudian hasil otopsi ini memang tidak dirilis, tapi menjadi salah satu bukti kuat untuk meningkatkan juga status YA dari saksi menjadi tersangka. Untuk apa hasilnya sekali lagi tidak disampaikan, tapi kalau berdasarkan pernyataan dari polisi pada saat itu memang hasil otopsi diproses secepat-cepatnya agar bisa membuka kasus ini lebih terang. Mercy. CCTV terungkap, YA kekasih artis Tamara jadi tersangka dalam kasus meninggalnya anak Tamara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya.